Halo, saya Yosua Christian Pantau dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Yaitu dengan soal pertama itu mencari studi kasus di kantor atau sebuah kampus dan Anda masing-masing tentang data-data manual apa saja, seperti dokumen formulir dan lain-lainnya yang belum tersistem atau terdatabase. Dan ini saya sudah menyiapkan studi kasus yang akan saya buat videonya, tutorialnya, yaitu data manual slip registrasi pembayaran. Ya, dari slip registrasi ini saya akan membuat relasi atau normalisasi tabelnya pada Microsoft Visio. Kita buka Visionya dulu. Visio. Ya, kita buka Visionya. Ya, kemudian untuk membuat normalisasi tabelnya, kita memilih ini, database model diagram. Kita create, kita buat ya. Dan sini kita akan membuat tabelnya ya, dari ini studi kasus ini. Di sini yang saya tahu ada data mahasiswa, yaitu dengan nama, NIM dan nama, kemudian data prodi, kemudian data biaya, dan kemudian data pembayaran dari keseluruhan ini. Yang pertama saya akan membuat tabel mahasiswa saja, mahasiswa dulu. Itu dengan cara kita menarik tabelnya di sini, dan nama tabelnya sini kita ubah menjadi mahasiswa. Setelah kita ubah namanya, ya, saya perbesar dulu. Ya, tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengisi kolomnya atau fieldnya. Fieldnya itu ya ada sini. Yang pertama adalah NIM. NIM di sini menggunakan tipe data char dan sebagai primary key. Selanjutnya kita tulis nama mahasiswa. Kemudian dan tipe data varchar ya, atau teks. Kita ambil teks saja. Kemudian kita membuat kode prodinya. Nanti kita akan membuat tabel prodinya sendiri. Kode prodi, tipe data char. Dan di sini dia akan sebagai foreign key. Nanti kita akan membuat konektornya ya. Selanjutnya nama prodi dengan tipe data teks. Selanjutnya kelas, tipe datanya teks saja. Kemudian semester ganjil atau genap ya. Tipe datanya teks. Kemudian terakhir itu tahun ajaran. Tahun ajaran. Tipe data teks saja. Ya, setelah jadi kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel prodi. Kita lakukan dengan cara yang sama, itu membuat ini definisi, kita namakan tabelnya prodi. Nah, kita tambahkan saja ya, prodi biaya dan pembayaran. Biaya terakhir yaitu pembayaran. Oke, kita masukkan prodinya, kita masukkan fieldnya.
Di sini kita masukkan kode prodi, tipe data char, dan sebagai primary key. Dan kemudian kita masukkan nama prodinya dan tipe data teks. Ya, selanjutnya biaya. Sini kita masukkan ID biaya dan tipe data char dia sebagai primary key di sini. Dan kemudian kita masukkan di sini ada nama biaya dan nominal. Kita masukkan nama biaya dan tipe data teks, nominal. Kita masukkan tipe data desimal. Nah, selanjutnya pembayaran kita akan memasukkan semua dari tabel-tabel di sini ya, tabel mahasiswa, prodi, dan biaya. Itu yang pembayaran, itu kita masukkan ID pembayarannya dulu. ID pembayaran kita masukkan dia sebagai primary key di sini. Kemudian kita masukkan NIM ya, NIM dengan tipe data char. Kemudian nama mahasiswa dengan tipe data teks, harus sesuaikan dengan tipe data yang telah kita buat ya. Terus nama kelas, tipe datanya teks, kelas semester, tipe data teks juga ya. Semester, kemudian tahun ajaran, tipe data teks juga. Tahun ajaran kita ubah dengan tipe data teks. Setelah tahun ajaran kita masukkan kode prodinya, prodi dengan tipe data char dengan nama prodi, dengan tipe data teks. Selanjutnya dengan ID biaya, kita masukkan tipe datanya char, dan kemudian nama biayanya tipe data teks, kemudian nominal tipe data desimal, kemudian nominal kita masukkan totalnya juga dengan tipe data desimal juga. Kemudian tanggal, tipe datanya date. Oke, date saja ya, date time. Oke, setelah kita membuat tabel-tabelnya, sekarang kita akan membuat relasi antara tabel-tabel ini ya, itu dengan menggunakan konektor. Sabar ya, ini ya, konektor ini. Nanti di sini kita tahu bahwa kode prodi yang ada di sini dia menjadi kunci tamu pada tabel mahasiswa di sini, ini sebagai kode prodi. Itu dengan untuk merelasikannya atau menormalisasikannya kita cukup menggunakan konektor ini. Kita klik, tahan, dan tarik ke tabel itu kunci tamunya. Setelah itu kita lepas, dan ini dia sudah terotomatis terbaca sebagai foreign key. Kode prodi sini dia sebagai foreign key dari tabel master, itu kode prodinya. Dan kita lakukan pada ini ya, tabel-tabel selanjutnya, yaitu biaya ke ini pembayaran. Oke, foreign key pertama, kita hapus saja. Oke, konektornya ini.
konektor NIM-nya ini ke sini sebagai foreign key 1, foreign key 2. Kemudian dari biaya ini ya, kemudian dari prodinya juga lakukan yang sama sebagai foreign key 1, foreign key 2, 4 dan 1 ini tidak masalah ya, dia sebagai foreign key nya saja. Kemudian kita save saja dulu ke Ctrl A. Kita save. Kita paste ke sini saja dengan file JPEG aja. Oke. Normalisasi tabel. Oke. Oke. Mari kita lihat. Dan ini adalah hasil yang kita buat tadi ya, normalisasi tabelnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat fungsi sintaksnya pada CMD ya, menggunakan exam SQL, perintah SQL, yaitu membuat tabel-tabel yang sudah dinormalisasikan tadi ke dalam CMD dengan perintah sintaks SQL, yaitu insert, update, delete, group by, inner join, left join, right join, union, alias, dan distinct. Oke, mari kita buat. Ya, selanjutnya kita membuka exam untuk membuat perintah sintaks MySQL-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL. Kalau sudah hijau berarti Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kemudian kita buka CMD command prompt. Sebelum kita membuat tabel dan mengisi tabelnya dan membuat perintah sintaksnya, kita masuk dulu ke MySQL-nya. Sabar ya. Kecilin dulu. Iya. Sini kita memasuki ke MySQL-nya dulu ya. Kita berjalan, kita masukkan, pertama kita ketik cd, kemudian cd, kami ini exam MySQL bin, kemudian kita masukkan MySQL -u root -p, kemudian kita enter dan passwordnya kita abaikan aja. Kemudian kita membuat database pembayaran, yaitu dengan cara create database registrasi untuk pembayaran dari ini normalisasi tabel ini ya. Oke, create registrasi pembayaran titik koma. Kemudian kita enter dan query oke, berarti database-nya setelah jadi. Selanjutnya kita tekan use registrasi pembayaran.
Ya, telah jadi. Terlalu panjang ya, kita registrasi saja ya. Create database, registrasi saja. Use registrasi. Ya, kalau sudah, mari kita buat tabelnya. Itu pertama kita buat dari tabel prodi saja karena lebih mudah ya. Itu dengan cara create table prodi. Kemudian kita masukkan kolomnya atau apa namanya sini, fieldnya, yaitu yang pertama kode prodi dengan tipe data char sebanyak 3 saja, not null. Kemudian nama prodi dengan tipe data text ya, dengan tipe data text. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Di sini primary key-nya adalah kode prodi, yaitu kita ketikkan primary key, yaitu dalam kurung kode prodi. Kemudian kita tutup kurung, engine sama dengan InnoDB, kemudian titik koma. Setelah itu kita enter. Ya, udah jadi. Kita cek deskripsi prodi, koma. Ya, telah jadi dengan kode prodi tipe data char-nya 3, not null, dan primary key-nya itu kode prodi. Sudah sesuai. Selanjutnya kita buat biaya saja dulu. Itu dengan cara create table biaya, tutup buka kurung, kita masukkan ID biaya. ID biayanya kita masukkan tipe data char sebanyak 3 digit dan not null. Kemudian nama biaya dengan tipe data text nominal, kita masukkan tipe data desimal saja, koma. Kemudian kita tentukan primary key-nya seperti di atas tadi, yaitu primary key, yaitu ID biaya. Kita enter, kita tutup kurung, dan engine sama dengan InnoDB, titik koma, kita enter ya. Selanjutnya kita DC lagi ya, deskripsi table biaya. Oke, telah jadi dengan ID biaya, tipe datanya char, not null, primary key-nya. Selanjutnya kita membuat tipe data mahasiswa ya. Kita membuat tabel mahasiswa dengan cara seperti tadi, create table mahasiswa. Kita masukkan name dengan tipe data char sebanyak 8 dan not null, koma, terus nama mahasiswa, tipe data text, kode prodi, tipe data char ya, seperti tadi, charnya 3, koma. Kemudian nama prodi dengan tipe data text, kemudian kelas dengan tipe data text, dan semester tipe data text juga.
tahun ajaran kita masukkan tipe datanya teks saja. Kemudian kita tentukan primary key-nya yaitu name, dan kemudian foreign key-nya karena di sini ada kode prodi. Ini merupakan kunci tamu dari tabel master, itu kode prodi. Ini ke sini. Mari kita buat. Yang pertama kita buat primary key-nya. Primary key-nya kita tentukan yaitu name. Ya, name. Kita tentukan foreign key-nya. Foreign key-nya di sini yaitu kode prodi. Kode prodi itu dia diambil dari tabel prodi ya, itu dengan cara kita ketik reference dari tabel prodi dengan field kode prodi. Setelah itu kita enter dan kita tutup kurung engine sama dengan InnoDB, di koma enter. Ya, selesai. Selanjutnya kita membuat tabel terakhir yaitu tabel pembayaran, yaitu dengan cara seperti tadi. Create pembayaran, create table ya. Create table pembayaran. Kemudian kita masukkan ID pembayaran dan tipe data char sebanyak 3, not null. Kemudian enter, kemudian name dan tipe data char 3, kemudian nama mahasiswa dan tipe data teks, kemudian kelas tipe data teks, kemudian semester tipe data teks, tahun ajaran dan tipe data teks juga, kemudian kode prodi dengan tipe data char, kode prodi sebanyak 3, dan kemudian nama prodi dengan tipe data teks, kemudian ID biaya dengan tipe data char 3, nama biaya dengan tipe data teks, kemudian nominal dengan tipe data desimal, dan total juga desimal, dan tanggal itu dengan tipe data date, koma. Kemudian kita tentukan foreign key dan primary key dan foreign key-nya. Di sini primary key-nya adalah ID pembayaran, kemudian foreign key-nya adalah name, diambil dari mahasiswa ya, tabel mahasiswa dengan name. Kemudian foreign key yang kedua yaitu prodi, kode prodi, diambil dari tabel prodi dengan kode prodi. Yang terakhir, foreign key yang terakhir yaitu ID biaya
diambil dari tabel biaya dan ID biaya. Kemudian kita tutup kurung, engine sama dengan InnoDB, kemudian titik koma, enter, dan jadi. Mari kita lihat keseluruhan tabelnya itu dengan cara dash mahasiswa biaya prodi dan pembayaran. Ya, kalau di sini kita tahu bahwa ID pembayaran di sini pada tabel pembayaran, ID pembayaran merupakan primary key dengan tipe data char dan NIM di sini sebagai multi atau foreign key-nya, mul di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi insert yaitu mengisi data pada tabel-tabel atau pada field yang ada di tabel lah. Itu pertama kita akan membuat ke prodi saja ya, dan lebih gampang insert into nama tabelnya itu prodi, field apa saja yang akan diisi yaitu kode prodi dan nama prodi. Kemudian values-nya enter. Kita masukkan dua data, yaitu data kode prodi dan nama prodi. Sini saya akan membuat 11 sebagai SI S1. Oke. 12 TI S1, 13 TI D3, titik koma, enter. Oke, kita cek, select tentang from prodi, koma, ya telah jadi tabelnya, isi datanya. Selanjutnya saya akan membuat tabel biayanya dulu. Insert into biaya dengan ID biaya, nama biaya dan nominal. ID biaya, nama biaya dan nominal. Masukkan values-nya. Kita isi datanya itu ID biaya B01 dengan biaya SKS dengan nominal 2 juta. B02 kita kasih SPP sebanyak 3 juta. 03 cicil sebanyak 1 juta. Ini terakhir itu tunggakan tipe data dengan banyak 2 juta aja. Nanti koma, kita enter. Duplicate, oh ini terjadi duplikasi di sini. Enter, ya sudah selesai. Dan saya akan men-skipnya sampai kode pembayaran ya, mengisi sampai pada pembayaran di sini. Saya skip dulu. Ya, di sini saya sudah membuat atau mengisi
mengisi data pada tabel mahasiswa dan pembayarannya. Nah, itu seperti ini dengan menggunakan perintah insert. Oke, kita titik koma. Foreign key constraint, sabar ya. Name, mahasiswa name. Oke. Cannot add or update. Pembayaran. Sabar ya. Sama 10, 20. Maaf, dia terjadi error di sini dikarenakan foreign key-nya yaitu pada ini tabel mahasiswa, NIM-nya itu menggunakan tipe data char sebanyak 8 digit, dan di pembayaran dia menggunakan tipe data char sebanyak 3 digit. Makanya di situ salah. Selanjutnya kita akan mengubah ya. Mengubah dengan cara alter change. Itu sabar ya. Yaitu mengubah dengan cara alter table ya. Alter table pembayaran change NIM dengan tipe data char 8 titik koma. Ya. Mohon maaf ada kesalahan sedikit karena tipe datanya salah ya. Di sini saya mencoba untuk alter table yaitu dengan mengganti tipe datanya, tapi tidak bisa dikarenakan NIM itu telah digunakan sebagai foreign key. Jadi saya drop tablenya dan membuat tablenya lagi. Selanjutnya saya akan mengisi insert dari tabel ini yang belum saya buat tadi ya. Oke. Insert mahasiswa no. Insert ini insert untuk pembayaran. Values 1, 2, 3. Cannot update server. ID biaya. Oh, di sini ada kekurangan di biayanya ya, itu B0. Oke. 1, 2, 3. Oke, di sini kurang cicil B03. Kita enter. Ya, telah jadi. Mari kita buka dengan perintah select mahasiswa prodi
biaya. Kemudian pembayaran. Ya, di sini saya telah membuat fungsi insertnya, yaitu telah terisi data-data pada kolom data tabelnya. Setelah menggunakan perintah insert, nah, di sini kita akan membuat sebuah perintah update dan delete ya, menggunakan perintah syntax update dan delete. Oke. Untuk menggunakan perintah update, di sini kita akan mengubah suatu data pada kolom tabel, yaitu ini ya. Misalkan saya akan merubah ini saja, kelas khusus dari RIMI menjadi reguler. Dengan cara itu update nama tabel, yaitu pembayaran kita ganti, yaitu kelas khusus menjadi reguler ya, sama dengan reguler. Kemudian where kita cari ID pembayarannya, itu sama dengan P05, titik koma, enter. Oh ya, sorry, pembayarannya barang enter. Oh, kita lupa set ya, sorry, lupa set di sini dan telah jadi. Kita coba pastikan select bintang from pembayaran. Ya, di sini dari kelas khusus dari RIMI telah berganti menjadi reguler. Selanjutnya menggunakan perintah delete. Di sini saya akan mencoba menggunakan perintah delete, yaitu untuk menghapus keseluruhan atau satu baris kolom pada tabel ya. Dan itu dengan cara delete from. Oh iya, kita tentukan dulu mana yang kita akan hapus ya. Nah, saya akan hapus ini saja ya, P05, ID pembayar P05 dengan NIM 19110026 dengan nama mahasiswa yaitu RIMI. From pembayaran, where ID pembayaran di mana ID pembayarannya sama dengan P05, titik koma, kita enter dan jadi. Kita coba dan alhasil ini ID pembayaran dari P05 dengan nama RIMI sudah tidak ada, sudah di delete. Dan perintah delete selanjutnya itu delete from nama tabel, itu contohnya pembayaran. Di sini kita dengan perintah ini yaitu berfungsi sebagai menghapus keseluruhan data pada tabel, yaitu kalau kita menggunakan perintah ini, semua data yang ada pada tabel di sini akan dihapus. Ya, kita jangan gunakan ya. Selanjutnya menggunakan perintah group by, yaitu group by ini berfungsi untuk
mentotalkan banyaknya data yang sama atau yang double ya pada tabel. Contohnya seperti ini, cicil, SPP, dan SKS. Di sini terdapat SKS, yaitu ada pendobelan data. Jadi di sini akan dihitung cicil sebanyak 1, SPP 1, dan SKS-nya ada 2. Mari kita coba ya. Select ID pembayaran ya. Select ID pembayaran. Terus atau kalau tidak bisa ke biaya aja, select ID biaya, koma, nama biaya, dan count. Ini fungsi group by nya ya. Bintang from dari tabel biaya, group by dari nama biayanya saja ya. Koma, dan kita enter, dan telah jadi. Di sini. Oh iya. Di sini kalau pada ID biaya itu cicilnya 1, SKS 1, SPP, dan tunggakannya 1. Bila kita ganti ke group by pada tabel ini ya. Oh enggak. Sorry. Pada tabel pembayaran misalnya kita enter ya, di sini cicil dia sebanyak 1, SKS 2, dan SPP-nya ada 1. Ditotalkan ya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi inner join ya, yaitu untuk menggabungkan dua tabel. Itu dengan cara contoh kita akan menggabungkan tabel mahasiswa, yaitu select bintang mahasiswa, dengan tabel pembayaran. Oke. Di sini kita akan menggabungkan yaitu NIM, nama mahasiswa, dengan ID pembayaran. Atau langsung saja ke ID biaya dan nama biaya dan nominalnya ya. Mari kita buat select mahasiswa NIM, mahasiswa NIM, kemudian mahasiswa, nama mahasiswa, kita gabung dengan langsung ID biayanya saja ya. Pembayaran ID biaya. ID biaya ini terdapat pada tabel pembayaran. ID biaya, kemudian nama biaya, dan kemudian nominal from tabel mahasiswa. Kita menggunakan fungsi inner join. Mahasiswa inner join dengan tabel pembayaran ini ya. Pembayaran, kemudian kita on, kemudian mahasiswa NIM, mahasiswa titik NIM sama dengan
pembayaran titik NIM titik koma ya. Dan ini dua tabelnya sudah digabung ya dengan menggunakan perintah inner join, yaitu NIM dan mahasiswa dari tabel mahasiswa ini. Kemudian dengan ID biaya, nama biaya, dan nominal pada tabel pembayaran ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi left join dan right join. Di sini perintah left join itu kita akan membuat sama seperti yang di atas ini, yaitu ya inner join, cuma kita ganti innernya menjadi left dan right. Ya, mari kita buat select ini, dan jangan lupa inner join ini kita ganti left join. Left join pembayaran on, mahasiswa NIM. Nah, di sini dengan menggunakan perintah left join yaitu untuk menghubungkan tabel dan menampilkan semua data di bagian kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Mari kita enter ya. Ya, ini data yang kosong akan bernilai 0 di sini ya. Kemudian menggunakan perintah right join ya, sama seperti tadi, tinggal kita ganti namanya saja. Left join menjadi right join ya. Right join pembayaran on. Pada perintah ini, perintah sintaks right join ini, yaitu untuk menghubungkan tabel ya, tabel, dan menampilkan semua data pada bagian kanan pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0 ya, sama seperti pada left join ini, cuma dia pada bagian sebelah kanan ya. Mari kita enter, dan seperti ini right joinnya. Setelah kita membuat right join, selanjutnya bukan fungsi alias dan distinct. Iya, alias dan distinct ya. Yang pertama kita akan menggunakan alias untuk menampilkan nama tabel dan database-nya. Begitu saya contohkan database aliasnya itu menggunakan Yosua ya, nama saya sendiri. Select dulu, select Yosua titik NIM, kita ambil dari tabel mahasiswa saja ya, mahasiswa NIM, koma Yosua titik di sini saja Yosua NIM, select Yosua titik NIM, koma nama mahasiswa kelas semester from mahasiswa, koma enter. Oh, ini ada kesalahan di sini. Mahasiswa kelas semester ya, from mahasiswa Yosua. Kita enter ya, telah jadi seperti ini ya, menggunakan alias untuk menampilkan nama tabel dan database ini. Kemudian menggunakan alias
untuk mengubah nama kolom atau fieldnya, yaitu seperti ini ya. Select ID. Contohnya kita akan membuat apa ya, mahasiswa saja ya. Select NIM. Oh jangan, pembayaran saja ya. Atau kita ganti aja nih lah, NIM alias kode mahasiswa. NIM as kode mahasiswa, kemudian nama mahasiswa as nama, kemudian kelas menjadi jenis kelas, sini aja semester menjadi semester, S-nya besar ya. Terus from mahasiswa, titik koma, kita enter ya. Sini telah berganti ya, NIM menjadi kode mahasiswa, nama mahasiswa menjadi nama, dan kelas menjadi jenis kelas, dan semester di sini saya ganti S-nya huruf kapitalnya saja. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah distinct, yaitu yang terakhir, untuk menghindari pendobelan data atau duplikasi data dalam suatu tabel. Contohnya saya akan mendistinct ID biaya ini atau nama biaya ini dari tabel pembayaran ya. Coba kita tes. Select distinct ID biaya from pembayaran, titik koma, kita enter ya. Di sini tidak ada pendobelan ya. Di sini B01-nya ada 2, dan setelah kita distinct, pendobelannya sudah tidak ada, itu cuma ada B01, B02, dan B03. Dan hanya inilah dari soal-soalnya sudah saya kerjakan semua, dari membuat normalisasi tabel, divisio, dan kemudian menggunakan perintah sintaks MySQL pada CMD. Sekian dari saya, terima kasih.